Strategi diversifikasi menjadi kunci utama bagi para investor dalam menghadapi ketidakpastian di tahun 2025. 2025 penuh tantangan di sektor keuangan dan investasi, mulai dari gejolak ekonomi global, dampak ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas hingga perubahan kebijakan suku bunga. Dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset, strategi diversifikasi membantu menekan risiko tanpa harus mengorbankan potensi imbal hasil. Nah, untuk mengelaborasi hal ini, telah hadir bersama kami di studio Bapak Gunawan Herman, Direktur Utama PT DuPoint Futures Indonesia. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Pak Yuda. Senang sekali sudah hadir di CNN. Terima Ya, kasih. kita mau bicara mengenai diversifikasi ya. Ini menarik sekali bicara. Sebelumnya Bapak mungkin bisa menjelaskan sendiri terkait dengan DuPoint Futures ini lebih banyak di mana Pak? Bermain investasinya? Oke, di DuPoint itu kami adalah perusahaan pialang berjangka yang bergerak di perdagangan berjangka. Yang dimaksud dengan perdagangan berjangka itu segala sesuatu yang menyangkut kegiatan jual beli dengan penarikan margin dan dengan penyaluran kemudian. Ini yang dinamakan dengan futures. Yeah. Dan produk-produk yang kami perdagangkan itu adalah di forex, mata uang asing, dengan beberapa mata uang utama kayak euro, sterling, yen, Swiss, dan Aussie. Kemudian juga ada metals, emas dan perak, nah, terutama emas yang lagi jadi primadona saat ini, ya, berhubung dengan kita susah mencari emas batangan di luar, sehingga banyak masyarakat sekarang mencari peluang di perdagangan berjangka. Lalu ada juga di futures, futures itu indeks global, indeks global kayak Nikkei, Hang Seng, Dow Jones, Nasdaq, S&P. Kemudian ada futures di crude oil futures juga, minyak mentah. Lalu ada single stock saham tunggal Amerika yang kita ini. Cuma di bursa berjangka sendiri mereka akan memperdagangkan saham dari bursa lain juga kayak di Hong Kong, Jepang, dan Eropa. Kalau kita bicara bagaimana perilaku dari para investor, saat ini kondisi sangat fluktuatif, berpengaruh daripada sektor informal, luar negeri itu sangat berpengaruh, geopolitik maksud saya. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap perilaku investasi di Indonesia dan bagaimana Bapak melihat ini? Memang benar, volatilitas pasar global cukup tinggi sekarang. Baik karena gejolak suku bunga, ya, harga komoditas, maupun juga dari ketegangan geopolitik. Kalau dilihat dari investor, perilaku investor sekarang, yang trennya sekarang adalah malah mereka makin rasional dan adaptif. Mereka mulai tidak sekedar ikut tren, tapi mulai mempelajari tentang resiko dan mencari cara untuk melindungi aset mereka. Ya, jadi sebenarnya di DuPoint kami sendiri, kami selalu menekankan bahwasannya untuk trading itu harus dibekali dengan ilmu terutama tentang produk itu sendiri, mekanisme produk itu sendiri, dan manajemen risiko serta psikologi trading. Dengan bicara mengenai mitigasi dan menyadari kemungkinan risiko yang akan didapatkan oleh investasi dengan beberapa aset yang mungkin disediakan saat ini, apakah memang melakukan diversifikasi investasi dan portofolio itu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko, Pak? Betul. Diversifikasi adalah kunci utama dalam manajemen risiko. Dalam situasi pasar global yang penuh ketidakpastian sekarang ini, tidak ada satu instrumen pun yang bisa jadi jawaban tunggal. Jadi diversifikasi itu bukan berarti mengejar semua peluang, tapi justru menyeimbangkan antara resiko dan return. Jadi diversifikasi ini kita perlukan karena untuk supaya kita tidak dengan aset portfolio yang terdiversifikasi, seorang investor tidak tergantung pada satu jenis aset. Jadi ketika satu pasar turun, yang lain bisa menopang kinerja secara keseluruhan. Nah, di DuPoint itu kami menyediakan akses untuk trading ke berbagai instrumen global. Nah, jadi nasabah bisa melakukan diversifikasi lewat kami. Ya, jadi DuPoint sendiri menyediakan beragam alternatif untuk melakukan investasi, mengingat kalau tidak melakukan diversifikasi, resiko kehilangan aset dan segala macam modal tadi akan hilang. Nah, sebenarnya strategi seperti apa nih Pak, para klien dari DuPoint? Seandainya saya mau datang,
kemudian saya ingin mendapatkan insight banyak terkait diversifikasi dari aset yang saya punya. Apa yang diberikan insight dari DuPont sendiri, Pak? Oke, di DuPont itu kami rutin mengadakan edukasi, ya, roadshow dengan menggandeng bursa dan regulator. Kemudian kami ada konten edukatif di media sosial untuk membimbing investor pemula untuk memahami dasar-dasar diversifikasi, manajemen risiko, serta psikologi trading. Kemudian untuk yang udah berpengalaman, kami rutin menyajikan market insight harian serta webinar bersama analis senior untuk membimbing mereka menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar terkini. Nah, itu yang kami lakukan di DuPont. Selain itu, ya kami juga sedang mengembangkan, ada rencana mengembangkan AI, based market AI based market analysis untuk membantu investor menganalisa pasar secara real time. Tapi itu sedang kami kembangkan. Iya, kalau kita bicara diversifikasi, banyak yang sudah mengetahui bahwa ada diversifikasi portofolio secara vertikal maupun portofolio yang kita lihat ada dua tipe horizontal juga. Nah, bagaimana dari DuPont sendiri bisa memberikan insight, terutama buat para pelaku investasi baru, mengingat memang kondisi global ini berpengaruh terhadap kecemasan psikologis dari para klien Anda sendiri. Bagaimana nih, Bapak? Ya. Maka yang saya bilang bahwasannya kita di sini ini waktu melakukan edukasi kepada klien, kita fokus kepada 3 pendekatan utama. Pertama, kita mengarahkan para pemula ini untuk memahami produk dan karakteristik serta resiko-resiko dan mekanisme trading yang ada di produk itu. Kedua, kita mengajarkan mereka untuk melakukan manajemen risiko dengan mengatur trading plan. Dan yang ketiga, kita mengarahkan mereka untuk menjaga emosi dan psikologi. Karena biasanya psikologi itu lebih menentukan daripada ala pergerakan pasar itu sendiri. Itu lebih menentukan hasilnya. Nah, kalau bicara mengenai resiko nih Pak, saya baca toleransi resiko itu sampai 20% dari total penempatan dana dalam portofolio investasi. Nah, bagaimana DuPont bisa memberikan pemahaman yang mudah dicerna oleh para investor mungkin maupun yang junior, yang senior juga bisa memahami hal ini sehingga tidak FOMO, tidak lagi terlalu panik untuk melakukan investasi. Ya, ketika kita memulai suatu investasi, kita harus merencanakan dengan trading plan. Di dalam trading plan itu kita menetapkan batas kerugian stop loss yang kita bisa tolerir. Nah, di sini andai kata kita menetapkan stop loss itu 20%, maka reward kita harus 40%. Jadi 1:2, itu risk reward yang kita ajarkan ke klien. Jadi supaya mereka mengetahui bahwasannya kalau kita rugi, kita harus mendapatkan keuntungan ini supaya untuk trade selanjutnya kita akan break-even atau malah untung gitu loh. Nah, kalau kita bicara mengenai risiko tadi, menarik adalah yang ada memang sangat agresif sekali ingin mendapatkan cuan lebih banyak, tapi ada yang lebih pasif sehingga dia memilih menempatkan investasi di instrumen-instrumen yang jauh lebih aman begitu. Tapi juga ada yang lebih melihat sedang ataupun dengan instrumen-instrumen yang bisa secara kondisional bisa disesuaikan dengan kondisi mereka. Bagaimana Anda memberikan saran tersebut kepada klien, Pak? Ya, saran kami adalah sesuaikan dengan profil resiko dan tujuan finansial kita. Semua orang itu memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Ada tipe konservatif, moderat, dan agresif. Makanya bukan hanya di bidang kita aja. Di perbankan juga kalau kita mau masuk reksadana atau apa, disuruh kita mengisi gimana tipe kriteria profil resiko kita. Karena tidak semua orang mampu untuk melihat pergerakan harga yang sangat volatile. Jadi paling utama adalah klien mengenali diri sendiri sehingga memilih profil investasi sesuai dengan karakteristik juga. Ya, dan keadaan keuangannya juga. Kalau misalkan ingin naik level nih, tadi ya misalkan dari moderat ingin lebih ke agresif karena pendapatan sudah lebih tinggi, kemudian challenge-nya lebih bagus, mengingat memang situasi global ada beberapa fluktuatif tapi juga promising juga misalkan. Bagaimana Anda bisa memberikan suggestion kepada klien? Ya, untuk yang ingin naik kelas, itu emang kalau udah memungkinkan, itu yang paling penting adalah manajemen risiko. Ya. Kita tahu bahwasannya kita udah naik kelas, tapi kalau kita tidak melakukan manajemen risiko serta pengendalian diri,
ya psikologi trading itu, maka kita juga akan terjungkal intinya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu manajemen risiko. Kita kenali dulu produknya, karakteristiknya, serta fluktuasi dari produk itu sendiri. Karena tiap produk itu mempunyai siklus fluktuasi dan nilai fluktuasi yang berbeda. Setiap produk punya siklus dan nilai fluktuasi yang Betul. berbeda. Lalu yang menarik untuk alternatif diversifikasi investasi portofolio ini apa, Pak? Oke, saat ini produk emas memang tetap menjadi primadona utama ya sebagai aset safe haven, ya kan. Namun kami juga melihat adanya tren kenaikan di indeks global seperti Nikkei dan S&P 500. Karena investor cenderung mulai melirik instrumen yang berhubungan dengan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, untuk instrumen energi seperti minyak dan gas juga mulai diminati, terutama bagi investor yang ingin memanfaatkan momentum geopolitik. Ya, momentum geopolitik ini terkadang tidak bisa dibaca. Betul. Kalau kita melihat Amerika Serikat, Trump memberikan statement yang terkadang sangat bombastis. Seperti sebelumnya di hari Minggu dia akan memberikan tarif kepada Kolombia 10%, pasti berpengaruh. Kemudian juga bagaimana dengan China pada pekan lalu pajak impor barang. Betul. Nah, bagaimana para trader, para investor yang sangat mengikuti ya isu global ini, tapi di satu sisi mereka juga tidak harus FOMO, tidak harus panik, dan mereka tetap bisa bermain investasi yang baik. Ya, sekarang kita dengan ada kemajuan teknologi, berbagai informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya, nah itu justru menjadi salah satu kelemahan bagi para trader, karena informasi itu kadang tidak terlalu banyak dan membingungkan kita, akibatnya mengganggu psikologi trading kita. Sebenarnya yang paling penting ini di sini adalah kembali ke fundamental dan technical chart yang Anda susun, strategi yang Anda susun pas Anda melakukan trading plan. Jadi tetap Anda harus fokus kepada trading plan Anda, dan ketika ada berita yang beda sama trading plan Anda, Anda boleh, tapi Anda jangan ikut FOMO. Kayak kemarin gara-gara Trump waktu Trump bilang mau perang sama Cina, mau perang dagang lagi, naikin tarif, harga emas langsung naik sampai all time high. Sekarang tiba-tiba Trump berbalik lagi perkataannya, harga turun. Tapi sebenarnya sini dari pergerakan harga emas kita harus hati-hati. Karena kenapa? Sekarang kondisinya di pasar, kita mau beli emas saja juga ada premium sekarang kan. Ada nama premium, misalnya berapa 285 juta dijual 310 juta kan. Kita susah mendapatkan juga. Akibat banyak orang yang beralih ke bidang investasi perdagangan berjangka. Nah, di situ udah mulai masyarakat dipancing untuk beli. Dan di all time high aja kemarin di perusahaan kita aja semua tetap beli posisinya. Jadi mereka kayak FOMO. Betul. Ikut tren gitu loh. Dan market itu yang perlu diwaspadai itu ketika FOMO terjadi. Betul. Pada saat itu juga big boy, bengkel-bengkel itu akan masuk untuk menjual barang gitu. Dan itu kadang pelangkap yang kita nggak tahu. Karena kita ya kan pasti di pasar ada big boy-nya, Pak. Ya, nah, itu mereka yang kadang bermain dan perlu ada pendampingan mungkin seperti dan informasi itu dimanfaatkan, Pak, untuk menyesatkan masyarakat biasanya. Nah, menarik nih Pak kita perbincangan tadi, dan sejauh ini saya sudah mendapatkan poinnya. Bagaimana nanti ke depannya Poin ini tetap bisa mendampingi para investor yang menjadi klien Anda untuk mendapatkan keamanan, transparansi, mengingat tadi kan banyak sekali insight-insight yang begitu masif di luar sana, terutama terkait dengan informasi yang mudah didapatkan oleh para investor, Pak. Jadi menyangkut keamanan, sebelumnya kita telah memperoleh sertifikat ISO 27001-2022 dari Truth Land yang menandakan bahwa sistem keamanan manajemen informasi kami telah memenuhi standar internasional dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah. Dengan sertifikasi ini kami ingin menegaskan bahwa kami tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi kami juga menjaga kelangsungan operasional kami dengan aman, terpercaya, dan sesuai standar global. Kemudian sesuai pertanyaan Bapak bahwasannya gimana kita mengalahkan nasabah agar maksudnya gimana tadi? Ya, agar tetap bisa berinvestasi dengan aman, berinvestasi dan mendapatkan cuan juga nih, Pak. Salah satunya adalah pilih
pialang berjangka yang sudah terregulasi. Karena itu dasar poinnya. Sekarang di luaran itu banyak pialang berjangka dari luar negeri yang tidak terregulasi. Akibatnya mereka akan kesulitan ketika menarik dana atau melakukan transaksi tidak transparan. Nah, cek di website Bapepti. Di website Bapepti kita bisa mengecek apakah suatu perusahaan itu sudah terdaftar atau tidak. Karena sekarang industri kita ini diawasi oleh 3 regulator, yaitu Bapepti untuk produk komoditi, OJK untuk produk dengan underlying effect, yaitu indeks saham global, indeks saham dan saham, serta Bank Indonesia untuk pasar uang valuta asing. Jadi pertama begitu. Kedua, untuk mengecek apakah transaksi kita kalau sudah pilih pilihan broker yang sudah terregulasi, untuk kepastian keamanan data transaksi, kita bisa mengecek di website SITNA, Sistem Informasi Transaksi Nasabah milik KBI. Karena setiap transaksi nasabah untuk perusahaan pialang berjangka legal diwajibkan oleh Bapepti untuk dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Keliling Berjangka Indonesia. Jadi setiap aktivitas transaksi nasabah itu tercatat dan dapat terlacak. Jadi ini sangat memastikan keamanan. Dan ketiga, perlu Bapak Ibu yang di rumah ketahui bahwasannya di industri perdagangan berjangka ini semua dana nasabah kami ini ditempatkan terpisah dari dana perusahaan. Sekitar 70% itu menurut peraturan Bapepti itu ditempatkan di rekening segregasi milik KBI. Sedangkan KBI sendiri adalah peselo. Berarti ini mendapat jaminan dari pemerintah. Dan sisanya 30% ditempatkan di rekening segregasi di bank penimpan margin yang terdaftar dan ditunjuk oleh Bapepti serta diawasi oleh Bapepti dan kegunaannya untuk penyelesaian transaksi harian nasabah. Jadi kalau ada perusahaan legal pun yang pengelolaan dananya tidak mencerminkan 70-30 ini, ya berarti perlu diwaspadai. Jangan diikutin ya, dan jangan berinvestasi di beberapa broker tadi. Pak Gunawan, terima kasih waktunya sangat terbatas, tapi memberikan banyak sekali insight, terutama bagi para investor, bagi yang pemula maupun yang tadi mau naik level dari moderat kepada yang agresif ya. Tapi di satu sisi juga jangan FOMO, juga berhati-hati dalam memilih future ataupun tempat menempatkan portofolio dan investasi mereka. Dan yang terakhir adalah mengikuti diri sendiri untuk melihat resiko dan bagaimana kecenderungan karakter dari para investor ini ya Pak ya. Terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak.